Sore, selamat sore kita sekalian, Bapak Ibu, keluarga besar Timor, dan juga Bapak Ibu undangan yang kami kasihi. Kita bersyukur untuk sore hari ini, di mana Tuhan telah menolong kita ada. Saudara-saudariku sekalian, suasana Natal memang telah usai. Tahun baru pun telah kita jalani. Kini semangat dan harapan baru untuk menata kehidupan bersama sebagai keluarga Allah akan kita gapai. Marilah hai saudaraku sekalian, bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah sebab Ia telah lahir dan memanggil kita untuk berjalan ke negerinya melalui persekutuan dan hidup yang baru. Marilah kita bersyukur bersama-sama melalui perayaan Natal dan Tahun Baru dalam ikatan keluarga besar Timor Ngada. Saudara-saudari, saya jemput bangkit berdiri dan dengan gembira kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Ia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mari kita menyanyikan suatu pujian dari Kidung Jemaat 99 bait 1 dan bait yang ketiga. Gita Sorga Bergema dan seterusnya. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermunculkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pujian solo daripada Saudara Melki. Waktu kami silahkan ke 9. Mari kita bermazmur, kita berikan puji-pujian bagi Allah kita. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Mari kita menyanyikan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan duduk kembali. Nah, kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Dan untuk penyalaan lilin ini akan dipandu oleh petugas. Waktu kami, silakan. Sunyi senyap yang diberkati oleh Tuhan, ini dalam momen penyalaan lilin harusnya lampu-lampu PLN padam, tapi kami takut Bapak Hasael stres. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam pemberitaan sabda. Untuk itu kita siapkan terlebih dahulu bagian firman Tuhan di malam syukur Natal dan Tahun Baru bersama dengan paguyuban keluarga Timor di Kabupaten Ngada. Mazmur pasal 133. Mazmur 133 secara keseluruhan ayat 1 sampai 3. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Salve. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema Natal 2022 yaitu pulanglah mereka, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini tema berdasarkan rujukan bacaan dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Saudara-saudara, namun dalam ibadah syukur Natal bersama keluarga besar Timor Ngada, temanya kami tambah, yaitu kasih dan persaudaraan mengajak kita untuk pulang ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering kita bilang begini, banyak jalan menuju mana?
Saya kira Keva. Karena ini Natal orang Timur. Saudara-saudara, banyak jalan menuju Roma. Peribahasa kuno ini mau menyampaikan kepada kita bahwa banyak hal bisa kita lakukan untuk membangun mitra, membangun kebersamaan dan keutuhan di antara kita sebagai sesama ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, biar supaya kita sengaja lihat mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya khotbah tidak panjang-panjang, singkat saja. Karena sebentar jai cuma itu. Dosu siap jai panitia. Ini tamunya paling banyak ini panitia. Orang Timur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, suasana Natal memang sudah tidak terasa lagi ya. Aroma kue Natal di toples mulai tinggal remah-remah. Saya punya istri itu di rumah hanya tinggal remah-remah itu amat bertuang di mulut sekali habis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, meskipun suasana Natal telah lewat, telah usai, tetapi sukacita dirayakan bersama untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dalam keluarga Allah. Memang kalau susah kita bikin Natal di tanggal 27, 28 sampai tanggal 30 Desember. Kenapa saya bilang sulit? Masing-masing siap dengan sementara sibuk dengan Natal di tengah keluarga. Natal bersama dalam komunitas gereja, baik kami di Gemit Ebenezer, GBI maupun saudara yang ada di MBC, Santo Yosef. Kita semua sibuk dengan suasana Natal, perayaan-perayaan. Karena itu kita pakai di Januari supaya semua telah usai pulang libur. Amin kok? Amin. Coba yang pulang libur orang Timur angkat tangan. Tidak ada yang pulang? Tidak ada. Mana baik sih, kami pulang kereo. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun sudah lewat suasana Natal, tetapi kerinduan kita untuk berkumpul bersama sebelum kita mulai akan aktivitas di tahun baru. Makanya orang bilang begini, syukuran. Syukur Natal maupun syukur untuk kita masuk di tahun yang baru. Hari ini tercatat hari ke-13 di tahun 2023. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita untuk tetap memelihara yang namanya kasih dan persaudaraan. Orang tiap tahun merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara. Merayakan Natal kita tiap tahun ada. Tetapi Natal setelah berlalu, kita punya hidup dengan bersaudara itu tetap tidak berubah. Kenapa saya omong begini? Dia punya sendi-sendi kebersamaan dalam keluarga itu pelan-pelan mulai pupus, mulai hilang. Ada yang saya sering khotbah di gereja di Ebenezer bilang begini. Sering kita bilang begini. Sahabat rasa saudara. Amin kok? Amin. Artinya saya lihat Bapak John Indun kami saudara itu sahabat rasa saudara. Pertanyaannya bagaimana dengan saudara sendiri? Dia rasa apa? Rasa apa? Ini kita mulai tadi sahabat rasa saudara ini jawab kuat ha. Lalu saudara rasa apa? Ini pelan-pelan. Rasa sayang. Puji Tuhan. Karena memang sini tamu paling banyak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang menjadi PR untuk kita saudara. Kita ini tiap tahun bicara soal kasih. Kasih karena dalam nats pembimbing tadi saudara, nats pembimbing tadi Petrus menyampaikan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Dia bilang bahwa hendaklah kamu saudara seia sekata. Kamu semua seia sekata. Seia sekata itu satu omong, semua dengar, semua lakukan. Bukan satu omong lalu saya yang lain berdengung di samping kiri kanan. Semua bangun bicara dan tidak ada yang namanya kesatuan. Seperasaan kita begini, kita berempati.
berempati ini satu susah, itu susah kita semua. Saya ini tidak suka itu kata SMS di pungki panjangan. Tahu SMS kok? SMS sering kali orang bilang begini, SMS itu susah melihat orang lain senang. Senang, kita balik, senang melihat orang lain susah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperasaan artinya kita melihat, kita mampu merespon kepekaan ada terhadap saudara-saudara kita yang sementara susah. Makanya gereja di mana-mana itu selalu memperlakukan yang namanya pelayanan diakonia, supaya saling membantu, paling tidak berdoa untuk dia. Kalau engkau tidak bisa mengulurkan tanganmu, engkau bisa menjangkau dia melalui doa. Lanjut, Petrus bilang begini, engkau juga harus penyayang. Tetap ingat, engkau juga mestinya rendah hati. Penyayang ini apa ya? Kita lihat orang lain, anggap kita punya diri sendiri ya. Tapi bukan lihat orang lain ke istri, anggap istri sendiri. Itu karena kok. Penyayang artinya kita melihat orang lain sebagai bagian diri kita. Saudara, saya memperlakukan orang lain karena saya tahu bahwa saya juga pernah alami hal yang sama. Dan juga rendah hati. Tuhan bilang apa? Hei, engkau kalau rendah hati, engkau pasti akan ditinggikan. Tapi kalau engkau tinggi hati, di hadapan Tuhan engkau direndahkan. Saudara, bacaan ini menyampaikan kepada kita tentang Daud yang menggumuli persaudaraan dalam kehidupan bangsa Israel. Dia bilang begini, Daud bilang begini, hei kamu kaum Israel, bahkan kaum keluarga juga, alangkah indahnya, sungguh alangkah indahnya apabila engkau diam dengan rukun. Engkau bersama-sama dengan rukun, hidup dalam sebuah kebersamaan, hidup dalam sebuah kepelbagaian dengan rukun. Tahu rukun kok? Rukun itu dia diam-diam, tenang, teduh, damai, tidak ada yang jadi silet. Tahu silet? Silet itu muka belakang tajam kok tidak? Suliat. Saudara, diam dengan rukun artinya bahwa kita merasakan yang namanya apa ya, kenyamanan, ketenangan dengan orang lain. Dengan siapa saja dia nyaman, dengan siapa saja dia aman, dengan orang lain, dengan tetangga, dengan apa ya, sesama yang beda warga gereja, beda suku, walaupun bukan suku ini apa nama? Timur. Jadi aman-aman itu. Beda ketika di mana-mana dia baru muncul, dia punya keringat, orang baru cium, orang bilang tapi kita jauh sudah. Jadi sebenarnya selalu jadi troublemaker. Ini saya pakai istilah kami orang Soe pembahasa. Troublemaker ini pembuat masalah. Di mana-mana dia selalu bersoal. Di mana-mana dia orang baru dengar dia pulang ke kaki, orang bilang lebih jalan. Gas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud bilang begini, kalau engkau menjaga persaudaraanmu dengan rukun, maka itu seperti minyak yang baik, yang meleleh ke janggut Harun. Saudara, orang Israel itu kalau berwibawa apabila punya janggut, itu orang Israel. Tapi kalau kita jangan. Saudara, kalau kita berjanggut semua, yang ke muka ke bule-bule, ke gaga, yang kita juga gaga semua. Di sini ada berjanggut. Kayak bagus ah. Saya ini sering dengar ibu-ibu, bukan ya istri omong, tapi ibu-ibu omong begini, ini Jong ganteng Saya bilang ganteng nih apa? Kayak bersih sekali. Tidak ada yang bikin begini. Saya bilang terus kami yang bikin ini kenapa? Tidak, ke mulus bagus kok. Ke Dokter Martinus tuh. Dokter ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu orang Israel. Orang Israel itu punya wibawa. Wibawa mereka itu terletak pada ini, janggut. Makanya Yesus juga berjanggut. Mereka piara janggut bukan karena tidak ada silet, Bapak Ibu, tidak ada pisau.
Tapi memang itu mereka punya kebiasaan. Itu wibawa. Kayak lebih elegan kalau berjanggut. Imam-imam Lewi di Bait Allah itu rata-rata berjanggut. Tapi pulang jam piara janggut. Tidak cocok. Saudara yang diberkati Tuhan, minyak yang meleleh di janggut Harun artinya begini, saudara. Kenapa Harun pakai? Harun itu kan dia bertugas untuk memelihara Bait Allah. Waktu pengutusan Musa kasih tugas ke Harun. Harun, tolong ingat piara itu Bait Allah. Tolong kumpul ini imam-imam, pilih mereka 12 suku Lewi sebagai suku yang ada di Bait Allah. Karena itu Harun jadi ikon, jadi contoh. Minyak yang meleleh itu artinya apa? Kalau minyak meleleh itu kan dia turun terus, saudara. Turun terus ke tidak ada halangan apa-apa. Saya punya rambut ini pakai minyak. Makanya sisir ente. Coba kalau tidak pakai minyak ini juga keras. Pikir mana kok, saudara? Artinya minyak itu mampu mengatasi yang namanya yang bengkok-bengkok, yang tidak baik. Itu minyak mampu untuk atasi, saudara. Coba kalau gosok minyak di rambut baru sisir, itu sisir jatuh, Pak, jatuh. Itu iklan-iklan sasi di televisi itu memang pada dasarnya orang rambut lurus. Kasih kami yang timur, rambut yang ikan-ikan. Itu sisir turun begini, tagae. Itu bisa 2 jamur sampai tanah. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya ke janggut Harun, tetapi ke jubah. Artinya bahwa persaudaraan itu harus dimulai dari engkau. Ikonnya engkau, sampai jubah yang engkau pakai sebagai jubah imam, kau jadi contoh untuk banyak orang. Tapi kalau kau sebagai kepala keluarga, kau sebagai imam, kau tidak jadi contoh yang baik. Bagaimana orang lain bisa meneladani apa yang engkau akan lakukan, saudara? Memang ini menarik, ya? Karena apa? Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat dari gunung turun ke bawah. Berkat untuk kehidupan sampai seterusnya dan selama-lamanya. Makanya kalau kita sering bilang bahwa tipe-tipe orang pembawa berkat itu, tipe-tipe orang yang pembawa damai sejahtera, dia itu pembawa berkat. Dia banyak berkat. Orang yang selalu bawa damai sejahtera, itu di mana saja dia selalu dirindukan. Ketika orang di mana orang dengar, aduh ini bab tuak, aduh kami rindu, kami kerindu Bapak Hasael. Kami kerindu Bapak Minggu. Sekarang ini mereka orang tua ya di sini. Kami kerindu ini ketua panitia. Bapak nama siapa Bapak? Audika. Bapak Yos. Asbanu. Ini juga orang timur. Tulen. Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memerintahkan. Bayangkan ya, Tuhan perintah berkat. Apa ya, kalau berkat ini kan datang sendirinya. Tapi kalau kita buat baik, berdamai dengan banyak orang, dengan sesama, dengan keluarga, dengan siapa saja, berkat Tuhan perintah datang sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu, di tahun 2023 ya, kita diajak untuk memelihara kasih dan persaudaraan, supaya kita jangan melewati jalan lama, tetapi kita pergi ke negerinya. Negerinya maksudnya apa yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat harapan-harapan baru, melalui jalan yang lain, bukan jalan hidup yang lama di tahun yang lama. Kalau misalkan selama 2022, 2021 ada banyak hal yang kita buat keliru, maka di tahun 2023 ini kita pergi ke negeri-negerinya, kita jalan ke impian yang Tuhan kehendaki, yang kita kehendaki, yang Tuhan rencanakan kepada kita, itu ke negeri yang damai sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui melalui Natal ini ada pesan-pesan untuk kita semua. 1, peliharalah kasih dan persaudaraan di antara kita. Kami orang Timur di Ngada ini, kalau mau bandingkan mau jumlah pakai kuota, kami sedikit, kok hanya Tasoin, Tualaka, Bonlae, Top Tamonop. Itu Bapak takut betul senior jadi. Tapi karena kami
berbaur dengan sesama, apalagi kawin-mawin. Siapa yang tahu bahwa kita akhirnya yang rencana awal, karena orang Timur ini rata-rata hanya, saya di lama di Riau jadi tahu, di Riau ini hanya jalan-jalan, kerja sedikit, tahu-taunya berkeluarga. Begitu pula di Bajawa, berkeluarga akhirnya tanam kaki di sini, dan akhirnya kita sudah KTP ganti, KTP ganti, dan kita mulai domisili di sini, saudara. Peliharalah kasih persaudaraan dengan siapa saja, bukan hanya komunitas ini saja, suku ini, tapi dengan semua. Bukan hanya dengan suku Timor, semua kita. Yang berikut bukan hanya dengan sesama kami warga Gemit atau warga gereja Protestan, tapi semua termasuk Katolik. Siapa saja kita memelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, melalui perayaan Natal dan Tahun Baru ini, kita belajar bahwa yang namanya kerja tim itu penting. Kerjasama itu penting. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akui, saya berikan apresiasi untuk perayaan Natal di IKAT ini. IKAT ini Ikatan Keluarga Timor, IKBT, IKAT. Oh yang IKAT. Jadi melalui perayaan IKAT ini saya belajar bahwa ini kerja, ini hanya tinggal 2 hari saku, 3 hari. Tapi ke bagus-bagus. Ini dekorasi ini mantap betul. Ada di pungke tembok-tembok cat mahal ini. Ini membuktikan kepada kita bahwa kerja tim itu penting, sulit. Saya tidak bisa bayangkan kalau kami yang IKAT ini, keluarga Timur ini masing satu di utara, satu di selatan, tidak akan berjalan sampai malam ini. Puji Tuhan karena kerja tim, kerjasama akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kami berharap supaya dalam kebersamaan kita, kami bukan hanya bekerja dengan orang Timor saja, tetapi dengan semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada. Ini motif apa ya? Timor mana nih? Ampuang. Ini Amras ya? Oh, bukan Ampuang. Tuhan memberkati kita melalui perayaan syukuran Natal dan Tahun Baru. Peliharalah kasih dan persaudaraan. Karena dengan kasih dan persaudaraan itu mengajak kita untuk pulang ke negerinya. Apa yang menjadi harapan kita melalui jalan lain, bukan jalan hidup yang lama, tetapi dengan cara hidup yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan puji-pujian dari keluarga IKAT menyampaikan satu buah lagu. Silakan.
Terima kasih banyak untuk keluarga Ikat yang telah menyampaikan persembahan puji-pujian di malam syukur Natal ini. Lagu dengan judul Lais Manekat. Ini tentang Majus dari timur yang berjalan bersama-sama mencari Yesus, mengajak kita untuk berjalan bersama juga dalam menemukan kehendak Dia yang tinggal di antara kita. berjalan bersama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup dalam persaudaraan yang rukun dengan saling menopang, memahami, menerima, mendengarkan, dan menghargai di antara kita sebagai sesama sahabat seperjalanan. Saudara-saudara, marilah kita hidup dengan damai dan menjaga kasih persaudaraan. Kita nyanyikan lagu hari ini, Kurasa Bahasa. Sekalian, kita akan mengakhiri ibadah syukur Natal malam hari ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah, Sang sumber kehidupan, biarlah melingkupi kehidupanmu. Cinta kasih Yesus Kristus, Sang Immanuel, biarlah menjadi sumber sukacitamu. Penyertaan Roh Kudus, Sang Penghibur, biarlah menjadi kekuatanmu. Berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi kehidupanmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.